Konbanwa minasan, kembali lagi bersama saya Kamero. Oke, kita akan baca manhwa baru ya, dengan berjudul The Senate. Manhwa pertarungan kayaknya ya, material art. Kita baca sinopsisnya dulu ya, supaya kita tahu sedikit-sedikit. Bercerita tentang tanpa kemenangan mustahil untuk bertahan hidup. Dalam upayanya untuk menjadi makhluk tertinggi di antara semua makhluk hidup, seniman bela diri gila, Ma Jinwoo, pernah mengubah dunia bela diri menjadi lautan darah. Namun setelah pertempuran klimaks dengan 5 penguasa dunia, ia disegel. Ribuan tahun telah berlalu, dan sekarang ia terbangun bukan di bumi, tapi di planet asing. Di sini, di GSP, turnamen pertarungan universal diadakan setiap 100 tahun sekali. Dan ia bersiap untuk menghadapi para pejuang terkuat sekali lagi. Oh, berarti mereka mau bertarung antar galaksi ya? Sama kayak apa? Ragnarok kalau tidak salah ya, itu yang anime itu ya. Kita baca chapter 00 nya dulu ya. Show. Menurut legenda turun-temurun di dunia seni bela diri, jiwa seorang master yang telah memahami kebenaran tentang dunia dan hampir mencapai puncak, dipercaya sedang mencari seseorang untuk mewarisi tugas besar yang belum selesai yang mereka tinggalkan dan memandu mereka hingga ke puncak. Wah, di mana? Di hutan. Aku pernah menganggapnya sebagai cerita yang tidak masuk akal lainnya. Wah, tapi sekarang aku mempercayainya. Ini kayak misi kita. Oh, bukan ya. Penerus kepala sekte naga api, Baek Jayon. Kena tumbuk nih kok. Karena, udah potong loh. Mati. Generasi Master ke-12 pedang hantu dan Myong. Karena telah membantu pendekar yang tak bersalah dan menimbulkan kekacauan. Putus. Ini gue dia sendiri. Hari ini aku akan. Hmm, oh dia baru omong-omong. Ini satu langsung potong dia kepala. Jiwa dari legenda kuno itu. Berarti bajingan ini mah. Dong keroy dia kau nih. Telah memiliki kekuatan api nih. Kami berdiri di puncak dunia ini. Tapi itu gunung sampai lubang-lubang dia terlalu gila. Anggun semua saya mati. Ya seharusnya seperti itu. Tuhan itu. Tapi kenapa kau berhenti memanduku? Oh dia jadi bos. Ketua master. Kepala sekte naga api dan pemimpin sekte darah iblis. Baek Jayon. Oh dia sudah ya. Akhirnya kita berhasil. Tolong lihat ini. Apa ini? Siapa? Penyintas pertama dari eksperimen tubuh abadi. Ini Baek Jayon ini seperti tidak ada niat-niat hidup di muka tuh. Loyo-loyos. Kau yang telah menghancurkanku dan keluargaku. Itu gigi loh. Aku tidak akan memaafkanmu. Diam. Ayo dong eksperimen di dia nih. Ayo speaker mana? Diam tuh. Siapa yang mengizinkanmu untuk berbicara orang asing? Apa kau melihatnya? Tidak seperti subjek lainnya. Yang ini bahkan bisa berkomunikasi. Membuat kemana? Dasar gini. Dan dia bisa bertahan hidup selama seminggu tanpa makan dan minum. Orang gila. Cukup. Aku bertahan selama bertahun-tahun untuk memperoleh sebuah hasil. Dia bangun. Tapi semua yang kau ciptakan adalah sebuah monster. Mati. Memang orang boros sepertimu tidak akan pernah mencapai puncak sesungguhnya. Tidak, tolong beri waktu sedikit lagi. Mati kau. Aku akan menyelesaikan eksperimen tubuh abadi. Oh, kenapa itu? Dia buka botol buat apa yang terjadi? Tanganku bergerak sendiri. Dia minum.
Master, ampuni aku. Ai, dia minum tuh ramuan. Ai, dijadikan mana nih? Ais, dijadikan. Ah, master, master. Master, master, mati kau. Waktu muntah darah. Kau sudah mati nih, mah. Kenapa kau tidak mau menjawabku lagi? Aku tahu kau masih ada di sini, di dalam diriku. Sekarang tunjukkan rahasia dari keabadian. Ide muntah darah. Teknik tubuh abadi. Betapa bodohnya dirimu, Bekayun. Ih, siapa nih? Tubuh abadi itu sudah sempurna. Mati. Anak yang tadi kok tetap tidak bisa. Dia betul bajingan, bapak sayang. Dia bisa telekinesis nih, mah. Tidak mungkin. Apakah anak kecilan bos? Kau mabok? Minum tambah obat, dek. Kau memilih dia daripada diriku sebagai wadah. Aku akan mengutuk kalian bahkan di neraka sekalipun. Setelah semua yang kulakukan untuk menggantikan dirimu, tugas besar, kau masih berani mengingatiku. Tugas besar sudah dilakukan, katamu, tapi kau masih belum melihat kebenaran dari dunia. Menyedihkan sekali. Kalau begitu akan aku tunjukkan padamu. Apa? Hei, apa? Hei, apa ini kawan? Hmm? Dia kaget. Ini kebenaran dari dunia. Apakah kekuatanku hanya sebatas ini? Mati. Kena tikam. Apakah kau benci dunia ini karena telah menghancurkan keluargamu? Kalau begitu biar aku yang mengurusnya. Apa itu? Mati. Asap apa nih, master? Ini anak sudah bakar mana? Asap mir. Habisi dia. Sebagai gantinya, kau harus menghancurkan setiap kekuatan di dunia ini. Dan ambil kekuatan mereka. Ih, ikan mana tuh kawan? Jangan biarkan apapun dan siapapun berdiri di atasmu. Ih, kasih mati dan ketika saatnya tiba, kita akan mencapai puncak sekali lagi. Awi, mereka tikam dia di barang pedang melengket, tetap tidak mati ya. The Senate. Oh, begitu tuh. Chapter 0 itu kan yang pemeran utama yang anak kecil kan? MC itu kan? Kurang tahu juga dia berubah jadi monster, dia bunuh segala macam. Ya, saya tidak tahu ya. Ya, oke lah. Langsung lanjut membaca chapter 1. Kita tahu ya. Kan chapter 0 itu hanya ulasan saja ya. Oke, langsung saja ke chapter pertamanya. Gimana ya? Kalau begitu nanti aku akan kembali. Ayah tolong jaga dirimu. Tak pakai mereka. Coba pakai topi. Di hutan, di jalan gimana nih? Kuil kah? Jalan masuk. Bayi-bayi ini mah. Oh, ada orang di sini, ada berapa? Dua, empat orang. Semuanya sudah lama sekali. Ih, ini muka doh. Sangar-sangar kawan ya. Mata menyala. Di dalam gelap. Seperti kayak kucing ya. Benar juga Pak Tuan. Raja pukulan. Yupi. Di muka dong. Luka semua. Apa? Mereka memanggil Patua itu juga. Apa nama tuannya? Permaisuri Utara, Jin Seolhi. Biksu nih kah? Botak. Will Shaolin Awat Eon. Aku Baek Muryong, ketua sekte Fire Dragon. Memberi salam ke Sword Emperor.
Aku percaya semuanya baik-baik saja denganmu. Ketua Sekte Naga Api, Bek Muryong. Hentikan perbincangan tak berarti ini. Apa menurutmu aku tidak akan menyadari mata-mata itu membuntutiku sejak aku meninggalkan dunia martial arts? Jadi cepat jelaskan kenapa kalian sampai memanggil orang tua ini. Oh, dibuka dia punya topi. Ya, aku akan langsung ke intinya saja. Udang, Tongnan, Yusan, dan sekte terkemuka lainnya. Jadi, mati semua nih kok. Aku jaga makan mereka punya dagingnya. Telah dibantai oleh satu master saja. Ini siapa nih? Lewat semua guys. Mati semuanya ya. Saya tidak tahu motifnya atau siapa identitasnya, tapi mereka yang pernah menghadapinya menggambarkan dia sebagai iblis yang terobsesi dengan pertarungan dan menjulukinya iblis gila. Oh, jangan-jangan itu anak kecil kan terakhir kan bersama yang Kapten Nol tuh. Dia bilang harus membunuh semua nah yang terkuat. Mungkin saja ya. Tidak tahu juga. Apa ini? Hari ini kita berniat untuk mengakhiri kegilaan di sini. Oh ini dia nih. Oh dia sudah datang ya. Setelah mengejar energi yang kuat itu, aku tiba di tempat yang tidak asing. Betul sudah. Ini dia sudah sebesar. Melihat bagaimana 5 tetua hebat berkumpul di sini, sepertinya kalian semua menunggu untuk momen ini. Wih, ini aula hancur ini. Jadi itu dia. Iblis gila. Julukannya tidak dilebih-lebihkan. Ini aura dong. Aura-aura setan, Pak. Rasanya kami berdiri di depan dewa kematian. Dalam hal ini, dua juga jingan ini. Tarkan pedangnya. Kau sendirian sudah cukup sebagai alasan untuk Patua ini menarik sekali lagi pedangnya. Pedang rahmat surgawi. Apa tuh? Iya, kincang mati kan eh. Dia senyum sih. Lewasan pertama pedang surgawi. Ih, terlalu bajingan lopsanya. Potong berapa kali? Mati kan? Langsung kuncut kembali pedang. Putus dia bentangan. Mati. Patua pelan-pelan dulu. Aku akan membosankan kalau berakhir dengan cepat. Bukankah sudah kubilang semua ini berbicara soal iblis gila atau apapun yang tidak masuk akal. Reaksi macam apa mereka itu? Wah, ini melebihi perkiraanku. Ini masih hidup kawan. Mereka kaget tuh. Apa-apaan ini? Adi, dia ada daging. Adi Subaran putus betul mah. Ada sambung tuh mah. Immortal berarti dong. Kita lu bajingan saya. Apa aku bermimpi sekarang? Mati gugup toh. Hmm, itu tidak mungkin. Apa ini material arts legendaris yang menganugerahkan keabadian? Teknik tubuh abadi. Jadi itu benar-benar ada. Menarik. Kita sambung kembali kawan badan. Ya, haruskah bersenang-senang? Patua apa yang sedang kau lakukan? Cepat menjauh dari dia. Hmm? Eh? Yesus sampai di ini waktu yang tadi omong. Oh, soal patua kalian tidak perlu khawatir. Mati.
Aku sudah bersenang-senang dengan dia. Bab tua su mati bab sayang. Ih, perut putus. Darah mengalir dari perut jadi aduh, mati. Digital bajingan. Oke siapa selanjutnya? Bek Muryong, tenanglah. Sebagai kepala sekte naga api, kau tidak tahu apapun soal situasi ini. Aku tidak yakin, tapi aku pernah mendengar material art ini di buku kuno. Energi merusak ini, apa nih? Tunggu, Yukbi, tunggu sebentar. Dasar anak kurang ajar, beraninya kau. Dia panas ya. Pastikan akan membunuhmu. Ih, mati dia bertumbuk tetap, sudah bisa mati, nah immortal nah. Kau gila, Raja Pukulan. Explosive Fiskal. Pang, ding. Ya, aku tidak akan berharap lebih darimu. Ih, dia pukul tentang kupas no. Hitam busuk say. Hancur tampat material art dari Raja Pukulan. Benar-benar luar biasa, tapi masih hidup. Tidak mungkin kau bisa mengalahkan dia cuma dengan itu. Itu dia, dia perut lobang. Tetap tidak mati ya. Ah, bagaimana bisa? Tekanku mengarah langsung ke dia. Mati kau. Sebaliknya kekuatannya meningkat. Oh, dia ada tahan loh. Mati kau. Aku sudah tahu sebenarnya itu material art yang luar biasa Raja Pukulan Yukbi. Tapi dia sonto dia pun dada. Terus, kalau begitu akan kupastikan menerimanya dengan baik. Sebentar energi ini pun jurus dia kasih kembali. Explosive Fiskal. Mati. Tidak mungkin. Ebot Yon. Tapi untung biksu tolong, ini biksu ancur saya. Biksu tangan putus. Dia terlalu sial saya. Betul lah yang dia bilang suruh serap dong kekuatan. Berarti, aduh jangan dia waktu yang ini. Sword sign kok apa tuh waktu yang barang putih itu yang mati di pertama tuh. Adi, mati kalian. Hei, belum giliran. Yang tangan putus kawan. Berhenti bersikap sombong dasar idiot. Aha, untuk orang yang bilang seperti itu, bukankah kau yang terlihat bodoh? Tangan udah putus kawan. Maaf karena aku. Jangan bilang seperti itu. Jika kau belum turun tangan, maka harus aku. Mari kita urus monster ini daripada mengotirkan hal-hal sepele. Cara pikir apa ya? Tubuh yang bisa menanti Raja Pukulan. Tubuhmu itu tidak terhancurkan ya. Tuh, berhenti mengacau. Terus bergerak. Paten es kah? Ion, Ice Cutting Sword. Betul sudah paten es sudah. Udah tusuk beku. Tapi sama saja. Jadi ini material art dari Istana Es Utara. Diam kau dasar monster. Betapa dinginnya, rasa dingin yang membekukanku sampai ke tulang. Memang 5 tetua hebat di dunia ini. Mereka hidup untuk nama mereka. Kalian semua dirasuki oleh material art sampai ke puncak. Aku benar-benar suka ini. Syukurlah kau suka mereka. Kalau begitu, satu turun tangan tuh. Akan kubiarkanmu menyaksikan material art dari kepala sekte naga api, Bek Muryong. Udah potong putus. Sama saja kau potong mau putus 20 kali juga tetap dia sambung kembali. Yang pertama saya potong sampai putus-putus tetap dia sambung. Apa ini? Kau akan terkurung di kegelapan selamanya.
Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hmm? Segel kah? Hmm? Ah, apa ini? Apa yang kalian lakukan padaku? Ih, dapat segel tuh. Jalan tubuhku kehilangan tenaganya. Ah, oh, hmm, jadi patung. Kau, aku tidak pernah melihat material art seperti itu selama hidupku. Apa yang barusan kau lakukan? Ini adalah pedang gerhana. Harta karun turun-temurun sebagai kepala sekte naga api. Apapun yang dipotong oleh pedangnya akan terkurung di kegelapan selamanya. Tapi tidak ada catatan soal penggunaannya. Namun kita tidak tahu berapa lama ini bisa bertahan. Selalu bersiap. Ih, sampai museum kawan. 3000 tahun setelahnya. Awi sayang. Sampai zaman modern. Besok angkut dia mana di luar angkasa. Endurance tahun 2600. Planet GSP zona 3. Ya asli sampai ini zaman modern sekarang mana nih? Gila. Bakelai-bakelai sampai zaman modern. Halo, aku Mark dari tim promosi bumi. Tolong hati-hati. Beberapa barang mudah pecah. Apa cuma kau dari tim terdepan? Tidak ada satu orang lagi. Orang yang di sana ikut denganku. Perempuan siapa? Apa yang mau pergi kemana dia tanpa bilang apapun? Tim promosi bumi, Mark. Untuk kemana? Akhirnya aku tiba di planet siaran ini. Tim promosi bumi, ketua tim Lina. Ketua tim, ketua tim, ketua tim, ketua tim. Apakah kau kesini untuk bersenang-senang? Kenapa kau bersemangat sekali? Ya, sampai tim utama datang kita tidak bisa melakukan apapun kan? Bukankah ini sama saja dengan liburan? Kau ini keras kepala atau apa? Omong-omong ketua tim, aku tidak menyangka kau akan bergabung sebagai relawan bergabung ke tim GSP. Apa yang tim GSP-nya? Maksudmu? Ya, jika seseorang sepertimu yang biasanya bergidik memiliki alien, tiba-tiba menjadi relawan di tempat di mana semua alien di seluruh galaksi berkumpul secara alami, itu namanya penasaran. Alien? Betul dong, alien itu. Ada spesies yang tidak bisa ditemukan di bumi. Ini orang dong. Ini di mana nih? Planet lain ya? Gila nih. Ikan kawan. Berhenti bicara omong kosong. Tempat ini tetap berbahaya. Ayolah, di sini itu berbeda. Selama turnamen, semuanya terlihat sama. Aku penasaran apa mereka berpikir hal yang sama. Melihat betapa puasnya mereka. Lihat ini. Dia sudah belanja apa nih? Dasar gila nih. Aku sudah muak denganmu. Mari kita tunggu di lobi saja. Kenapa? Apakah kau terlihat gugup? Kau yakin ingin berkeliling dengan alien yang menakutkan? Ketua tim berkomentar seperti itu bisa membuat kita dalam bahaya loh. Kita ini setara di sini. Tapi dia ada gugup juga yang mendasarkan itu. Lidah keluar, kalian lidah keluar. Dasar gila nih. Tidak, lebih tepatnya berbahaya karena kita tidak setara. Orang yang belum berpengalaman sepertimu mana tahu. Hmm? Tidak, ini bukan soal alien. Jika kamu menyebut seseorang seperti itu, siapapun, akhirnya kita sampai. Sampai, disinilah kita benar-benar naik di posisi yang setara dengan mereka. Ini arena turnamen GSP kan? Dia sama ke Colosseum ya. Besar lah. Arena zona 3. Selamat datang semua dari segala penjuru galaksi. Siapa nih? Ini adalah festival kosmik yang diadakan setiap ratusan tahun. Hidup tanggal ada berapa? 3. Tempat penuh peluang di mana tingkat
setiap peradaban bisa secara instan meningkat. Selamat datang di turnamen GSP. Manusia api dong. Banyak rasnya. Jadi ketua tim sebenarnya datang ke sini untuk melihat turnamen, tapi dengan dalih aku datang untuk berkunjung. Aku ke sini untuk menemukan kelemahan musuh. Ya, ini bicara apa sih? Kontestan yang berpartisipasi di pertandingan ini peringkat 972 di peringkat peradaban, perwakilan dari peradaban Ifrit, Agni. Api kawan, Ifrit. Mati kawan, lawan siapa dia? Ifritnya peringkat 900, Bapak sayang. Siapa peringkat 1? Dan lawannya peringkat 9630 di peringkat peradaban. Mati mas 9000. Perwakilan dari peradaban Piglo, Panon. Wah, kau mati. Dia bakar kau. Kalau begitu, siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Wah, Ifrit bisa lebih sayang. Sekarang kita akan mulai pre-eliminasi grup 6. Zona 3 GSP, Distrik Set, Aula Promosional Planet. Cepatlah. Iya. Ini jadi pindah sini. Mereka kok dia atas dan pelacin buat. Dia bangun kaget, dia kasih mati kalian, goblok. Apa yang kau lakukan di sana? Cepat ke sini. Kau tidak mendengarnya? Pica. Mendengar apa? Yang ku dengar cuma mau kosong, mati. Dia saya harus buka. Apa aku salah dengar? Mati kalian. Dia hidup kawan. Mati kalian. Bersambung ya. Ternyata bab tua tambah bajingan ya. Oke, kita lanjut chapter 2 ya. Di planet GSP yang berlokasi 500.000 tahun cahaya jauhnya dari bumi. Ini mati harus datang sini dengan pesawat ini. Turnamen pertarungan yang diadakan setiap 100 tahun menonjolkan berbagai macam peradaban dari seluruh alam semesta. Hatilin mau serong do. Ada berapa banyak? 4. Di turnamen ini peradaban yang muncul sebagai pemenang dikatakan telah mencapai kebenaran dari segala hal dan terbebas dari semua dampak negatif seperti penyakit, kelaparan, dan perang. Dan pemerintah kami yang bangga dari bumi yang kompak, gue. Kami telah resmi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Untuk suruh ini orang lawanin monster, matilah. Siapa nih? Ini kan nonton TV-nya. Peserta yang mewakili gue, kami dikenal sebagai yang terkuat di bumi. Nah, ini orang yang bajingan semua di bumi. Mati semua itu. Tangan putus. Dapat verban semua. Lawan monster, kekuatan tidak ada, mati kalian. Terpesiksa pasti ya. Kami yakin mencapai final akan mudah, bahkan mengamankan gelar juara bukanlah hal yang mustahil. Ini stadion bajingan ya. Tentu saja mereka benar-benar sesuai dengan nama spesiesnya, api hidup. Begitu pembatas dilepaskan, seluruh arena akan dilap api yang hebat. Bajingan, api hidup sialan ini. Wahahaha, aku akan membakarmu sampai kering. Mati kau. Agni, Agni. Aku serahkan semuanya padamu, tunjukkan pada mereka. Agni. Serahkan dari para penonton sama hebatnya dengan peserta Agni. Di mata ada 5 kau nih. Tentu saja popularitas peserta Agni sangat luar biasa. Dia ranking 900 lebih sebab lawan ranking 9000 ya pasti mati ya 9000 lah. Agni, 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 Agni. Mati kau. Perwakilan dari peradaban Piglo, rank 9630. Panon. Berani-beraninya kau mengalihkan pandangan saat menghadapiku. Perwakilan dari peradaban Ifrit, rank 972. Agni. Mati kau. Dapat sumur bapak saya. Astaga, napas Agni yang dikenal bahkan bisa menyalakan kapal yang paling kokoh sekalipun ini menyala-nyala. Dia terbakar.
Memang, tampaknya Agni terlalu kuat bagi peradaban tingkat 1. Ya hahaha, dasar bodoh. Apa kalian lihat kekuatan dari Raja Agni? Enak dia sombong Ini lawan ini MC karena aneh. Kalau bakar dia tetap saya tidak bisa mati karena dia immortal lah. Ya, semoga dia ketemu lah. Gimana kita bisa melawan monster seperti itu? Wow, apa kita benar-benar akan terus mencari kelemahan itu? Menurutku itu tak ada gunanya. Ya, mungkin memang tidak terlalu berarti. Sudah aku bilang kita cuma membuang-buang waktu. Enggak, bukan cuma itu. Aku juga merasa ngeri, tapi aku menyadari sesuatu yang penting. Enggak ada satupun alien yang berada di tingkat 3 atau lebih yang fokus pada pertandingan ini. Oh, berarti ini yang bajingan-bajingan dong ya. Oh, tingkat 1 ini ampas. Begitu. Karena turnamen ini sepenuhnya dapat mengubah nasib seluruh peradaban, aku pikir reaksi mereka akan berbeda. Tapi tampaknya peradaban tingkat 1 seperti kita tak begitu berarti di mata mereka. Maka kita akan menggunakan kesemuanya itu sebagai senjata dan melawan balik. Ya, kalau kekuatan sama kayak mereka ya memang kau bisa lawan balik. Kalau tidak ya kau mati bab sayangnya. Orang nyawa itu. Mark, kalau kau paham, ayo terus cari kelemahan mereka sesuai rencana. Enggak, maksudku kenapa kita, tim promosi yang harus melakukannya. Panon, kau nggak boleh kalah. Apa ini? Tenang, setiap anak kan? Bertahanlah Panon. Oh astaga, bukankah anak itu berasal dari spesies Piglo? Sayangnya peradaban mereka bernasib buruk dengan pertandingannya. Lawannya ada di antara para petinggi peradaban tingkat 3. Panasnya api sudah nggak mereda, tapi Panon tak terlihat dimanapun. Ayolah, sebut saja sampai itu mungkin sudah berubah jadi abu dan tertiup angin. Dasar gila. Tidak, ada berbahaya di dekat sini. Aku harus memberitahu ketua tim dan menjauh dari sini. Hei, kau yang di sebelah sana. Jangan bicara sembarangan soal Panon, padahal kau nggak tahu apa-apa soal dia. Hei anak kecil ini, sama sekali nggak sopan, seperti yang diduga dari spesies rendahan. Kau juga kecil, kampret. Sama kecil, gila nih. Botak lah kambing nih. Seperti, ayo cepat kita pergi dari sini. Kalau kita diam di sini, kita mungkin bisa terjebak dalam pertengkaran mereka. Kecil, dia listrik ya. Dasar anak piglo sialan. Kau mau aku kasih tahu sesuatu yang menarik? Kau lihat aku, dianggap cukup normal di planet kami. Lihat itu benar-benar berbahaya. Ah, tapi bahkan orang sepertiku bisa mengubah perwakilan planetmu itu jadi berdarah hanya dalam 10 detik. Itu bajingan, Pak. Perwakilan dari peradaban fiksi. Rank peradaban 1300. Insinyur Mister Fiksi. Ini jadi besar apa saya? Apa itu benar-benar cukup hebat untuk menyombongkan kekuatanmu pada seorang anak? Apa kau bilang? Bukankah kau bilang kau cukup dianggap normal di planetmu? Berhenti bersikap sombong. Cara bicaramu itu jelas menunjukkan kalau kau cuma pecundang. Ketua tim. Mama tua kasih panas dia tambah. Dasar gila nih. Wow, apa para peradaban rendahan ini mengonsumsi sejenis obat-obatan bareng? Kenapa kalian semua membuatku marah? Are you for real? Nah, dia urat dong sudah. Full di muka ya. Tunggu, aku nggak termasuk dalam bajingan itu kan? Emangnya kau bisa apa kalau marah pecundang? Aku bisa apa kau bilang? Mati kau. Menjauh dariku. Dia salah paham pada semuanya sudah kau bersamaku. Apa? Kamu mau membuang ketua timmu? Akan kutunjukkan pada kalian. Mati kalian dua. Apa yang aku bisa? Hmm? Apa di belakang? Ya, hentikan fiksi. Jalan. Kenapa sekarang sih? Itu kan, itu drone keamanan yang berpatroli di arena.
Dengan begitu banyak drone yang berpatroli, apa yang bisa orang itu lakukan di dalam stadium? Dia bro jalan anjing ya. Padahal biasa mah. Kau mati ya, kau mabok kan? Kau melawan bapak. Peringkat satu turun, kau mati. Apa orang fiksi ini telah menyakiti Anda? Menyakiti? Oh, mati dia sudah otak. Dia nggak menyakiti siapapun secara langsung. Tapi orang aneh itu tiba-tiba mulai memamerkan otot-ototnya mungkin karena dia mabuk. Karena itu aku nggak tahan sampai aku kehilangan nafsu makan. Tapi tak apa-apa, mati dia gugup. Dia memamerkan otot-ototnya. Apa itu benar? Bukan begitu, tadi kau tiba-tiba memamerkan fisikmu yang hebat itu pada kami. Peradaban tingkat satu kan? Kenapa kau tak coba melakukan hal yang sama pada petugas patroli itu? Bajingan, itu berani-beraninya dia emosi ya. Apa yang kau lakukan, pria itu marah banget. Matanya mau keluar. Dia stres, dia emosi tapi tidak bisa lampiaskan ya. Itu namanya tekanan batin kawan. Aduh. Sebelum pria itu benar-benar menyakiti orang lain, mengatakan kebenaran akan berakhir dengan membebaskannya tanpa konsekuensi apapun. Maksudku ini caraku untuk menghukumnya. Hah? Maka lepaskan saja dia, berhenti memprovokasinya. Anda benar-benar sangat ingin memamerkan otot-otot yang tak berguna itu fiksi. Ya, itu benar. Aku ingin memamerkannya. Jadi berarti aku tak melakukan kesalahan apapun kan? Sampai jumpa lagi, dasar hama. Sampai jumpa lagi, jangan muncul bahkan dalam mimpiku. Omong-omong, kau tahu ini akan terjadi. Tentu saja. Kau pikir aku cukup gila untuk bertikai dengan monster seperti itu tanpa berpikir dua kali? Sepertinya aku jadi semakin fobia pada alien lagi. Permisi. Terima kasih sudah menolongku tadi. Tolong, siapa yang menolongmu? Dia emosi, dia ini alien. Dia ini apa? Rasis ya. Jadi tampang sih. Aduh, dasar gila nih. Pergi sana, kau mengalihkan perhatianku dari permainan. Anak kaget ya. Sudah kuduga dia pasti tiba-tiba kehilangan kesabarannya sekarang. Baiklah, kau sudah dengar kakak yang melakukan itu kan? Kembalilah pada keluargamu sekarang. Inilah dasar penakut. Aku juga takut kenapa dia cuma bersikap begitu padaku. Dia malah pengecut. Apa yang kau lakukan, jangan sembunyi dan keluarlah. Dan kau masih menyebut dirimu perwakilan dari peradabanmu. Tak mau mati yo. Sembunyilah ada sumbernya. Goblok. Arena angus. Kritik pedas pun mengalir pada peserta panon. Aku sudah mengiranya. Tapi kesenjangan dengan peradaban tingkat 3 sangat menyedihkan. Ya, hahaha. Sudah lama sejak terakhir aku bermain petak umpet. Apa benar-benar nggak ada cara bagi penduduk bumi untuk menang melawan monster yang seperti itu? Ini siapa? Ih, oh mereka eksperimen ini mah. Ini dia masih kecil ini mah. Aku nggak boleh punya pikiran lemah seperti itu lagi. Apaan sih? Kenapa dia bersikap seperti ini lagi? Kau tak apa-apa, kau gemetar. Bukan apa-apa, tak usah kuat. Tidak, tunggu itu peserta panon. Menembus apinya, ia menargetkan titik butanya Agni. Ini masih hidup dong? Ini mah dia sudah bakar ya dong. Angus di muka kawannya. Dapat tumbuh kepala kok. Serangan yang putus asa dengan mempertaruhkan nyawanya, dan itu mengenainya dengan sempurna. Ini akan jadi pukulan kritikal bagi peserta Agni. Ia sama sekali tak bisa bangun. Laki-laki dapat telepon dari apa nih? Hei ketua tim Lina, kenapa kau terus memanggilku? Aku bilang aku tidak apa-apa. Ini bukan soal itu, mereka bilang ada sesuatu yang salah dengan
pamerannya dan ingin kau datang mengeceknya sekarang juga. Oh, mereka bawa ini barang dari bumi untuk pamer di sini. Mereka bingung-bingung mereka pi bawa ini MC gila di atas. Dia suka keluar mati kalian. Aku yakin aku sudah memberitahumu untuk mengecek pamerannya 2 kali kan? Rasanya aneh, aku cukup yakin sudah mengeceknya. Aku tahu sesuatu akan terjadi di saat kau mulai membicarakan soal liburan dan terlihat heboh. Apa tuh? Ini sangat aneh, harusnya sih nggak ada masalah. Bodoh amat lah, aku sudah melihat semua yang aku mau. Kau melihatnya juga, kan? Aku benar-benar nggak bisa mempercayainya. Aku tak pernah menyangka ia akan benar-benar menang melawan monster itu. Oh, Ifrit mati. Bodoh minta ampun itu. Kau jago terakhir lewat. Oh, kau sombong jadi. Sesuai dugaan, mereka bukanlah lawan yang tidak bisa kita kalahkan. Ih, dapat tumbuk lari. Anginnya, kenapa? Planet GSP Zona 3 Jalan Set. Pusat promosi planet. Hmm? Oh, dapat tangkap dari itu orang dari planet Pixie ya, nih. Mati kalian. Dapat tangkap dari orang planet Pixie, dapat siksa kalian ya. Dia suka babak belur kawan. Mark, bangun Mark. Hah? Apa? Kau bangun? Hahaha. Kau akan membicarakannya saat kau bilang Mark. Kalau begitu jangan khawatir, kami belum membunuhnya. Bajingan ini dasar bajingan kiparat. Apa kau melakukan ini cuma karena tadi aku agak mengejekmu? Lalu apa kau nggak punya kemampuan untuk belajar? Ini planet GSP, tim keamanan akan segera dikerahkan. Berani-beraninya peradaban rendah sepertimu. Sebagian besar perangkat keamanan di planet ini berdasarkan teknologi peradaban kami. Dan aku sudah mengurus perangkat-perangkat itu di gedung ini. Apakah paham? Kau keparat kecil, mati mentua. Federasi Galaksi tidak seperti dulu lagi, menerima orang-orang bodoh yang tidak kompeten seperti ini. Menerima kami, diam. Lagi pula kami nggak mau bergabung dengan federasi tak berguna ini. Tapi kalian tiba-tiba menerobos masuk. Apa nih? Dan memaksa kami untuk bergabung. Lalu karena penyakit menular yang kalian bawa, bahkan sekarang miliaran penduduk bumi sedang sekarat karena kesakitan. Adi, ini orang doa ini kesian. Dong bawa sial, dasar gila. Tapi federasi sialan ini, mereka bilang campur tangan antara peradaban tidak diperbolehkan. Tapi tak pernah menunjukkan dukungan apapun. Oke, bajingan ini, bukankah dia dengan percaya diri mengatakan kalau peradabannya kacau? Mereka tertawa. Wah, tak ada bantuan. Kau pikir federasi ini semacam organisasi amal. Penyakit menular, apa di sana benar-benar ada peradaban primitif yang masih berjuang dengan hal semacam itu? Iya kan? Kukira makhluk primitif seperti itu sekarang cuma bisa ditemukan di museum. Oh, siapa di sana? Aku penasaran sekte mana yang berani membawaku kemari. Jadi itu kalian. Ya, aku rasa kuil Shaolin memang punya reputasi di dunia seni bela diri. Ini sudah bangun. Tapi bukankah menurutmu interiornya berubah drastis? Ini begitu mewah sampai aku mengira ini adalah kamar pribadi di sebuah penginapan besar. Bahasa ini, apa orang itu orang bumi? Kau ngomong apa pakai bahasa umum sialan? Mereka nggak ngerti bahasa bumi. Kalian ngomong apa? Bukan cuma dekorasi interiornya yang berubah. Ialah orang itu nggak bisa bicara bahasa umum. Nggak, ini lebih baik. Kau yang di sebelah sana, keluarlah dan laporkan pada tim keamanan sekarang. Orang-orang ini mencoba melanggar peraturan federal. Dapat siksa. Dapat tumbuk di kepala otak. Apa yang direncanakan orang ini sekarang? Apa mereka mau mati? Begitu ya, aku paham sekarang. Semua orang belum berubah ya. Mati.
Apa ini? Mati kau guys. Itu kekuatan yang dari itu bab tua yang pukul dia tuh. Tinju pusaran angin. Hmm, mati. Atis, terlalu sial bab saya. Mati. Hilang. Bisa kaki sebab saya. Jangan panik. Kau mengerti kata-kataku kan? Ah, aku punya banyak pertanyaan. Jadi kalau kau mencoba kabur tanpa alasan, atis, terlalu sial bab saya. Aku akan langsung membunuhmu. Eh, terlalu badat. Habis ya. Oke, chapter 2 sudah habis. MC kita sudah bangun ya. Dia sudah bangun setelah 3000 tahun dikurung atau disegel oleh kepala sekte naga api oleh pedang tuh ya. Dia dibawa ke Prancis SP untuk dipamerkan, dipajang. Mereka pikir dia benda fosil. Tidak tahu dia masih hidup. Dia bangun, dia kasih mati itu orang semua ya. Ya, untung-untung itu perempuan beruntung karena dia ketemu dengan MC kita ya. MC kita pukul itu makhluk dari Pixie itu mati, sisa dia punya kaki saja. Tidak terlalu bajingan maksudnya. Di chapter 3 apakah dia berhasil menghancurkan isi planet atau tidak, atau apa yang terjadi kita tidak tahu ya. Kita akan saksikan itu nanti di next episode ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa diklik tombol like, subscribe, dan share kalau suka sama video ini ya. Ketemu di episode berikut lainnya. Oke, sayonara.